Rasa tak terbalas episode 64. Setelah Raka pergi, ruang rapat perusahaan Dwi Tama kembali tenang, meski suasananya masih penuh dengan ketegangan. Perwakilan dari perusahaan Bagotama berdiri dan memecah keheningan. Dengan nada formal, ia berkata, "Karena Tuan Raka telah resmi melepaskan jabatan CEO, maka kita perlu memilih pemimpin baru. Atasan saya, Tuan Julian, mengajukan Tuan Irfan sebagai CEO baru perusahaan Dwi Tama. Jika Tuan Irfan mengambil posisi ini, perusahaan Bagotama berkomitmen untuk melanjutkan seluruh kerjasama yang sebelumnya dihentikan dengan Raka." Sontak, para anggota dewan mulai saling berbisik. Namun suasana kembali tenang ketika perwakilan dari perusahaan Cakradinata berdiri dan berkata, perusahaan Cakradinata juga mendukung Tuan Irfan sebagai CEO baru. Jika beliau terpilih, kami akan memulai kolaborasi baru dengan perusahaan Dwi Tama yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Pernyataan tersebut membuat seluruh anggota dewan terdiam. Dua perusahaan paling berpengaruh di Surabaya menunjukkan dukungan penuh untuk Paman Irfan. Kolaborasi dengan perusahaan Cakradinata dan perusahaan Bagotama berarti aliran laba yang besar, dan bagi para pemegang saham, laba adalah segalanya. Seorang anggota dewan yang sudah tua angkat bicara, "Saya tidak keberatan dengan hal ini. Saya juga mendukung," tambah yang lain. Satu persatu anggota dewan mulai memberikan persetujuan mereka, hingga suara bulat tercapai. Salah seorang anggota dewan berkata dengan tegas, "Selamat, Tuan Irfan. Kami berharap Anda dapat memimpin perusahaan Dwi Tama kembali ke puncak kejayaannya." Paman Irfan, meski awalnya ragu, hanya bisa mendesah panjang. Ia berdiri, mengangguk sopan, dan menjawab, "Terima kasih atas kepercayaan Anda semua. Saya akan melakukan yang terbaik." Villa Argo. Di ruang belajar megahnya, Argo duduk santai dengan secangkir teh melati di tangannya. Matanya tampak memandang kosong ke jendela besar di depannya. Sambil menyesap teh, ia bertanya dengan nada santai kepada seorang pria yang berdiri di hadapannya. "Apa kau yakin bahwa Nyonya Jenny akan setuju dengan semua ini?" tanya Argo, nadanya penuh skeptisisme. Pria di depannya, dengan kepala menunduk, menjawab, "Tuan, ini bukan masalah persetujuannya. Yang kami butuhkan hanyalah tindakan cepat. Kami hanya perlu menangkapnya. Setelah itu, sisanya mudah." Argo mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. "Kau terlalu naif. Dia tidak pernah sendirian. Dia selalu dikawal oleh 5 hingga 6 penjaga, bahkan penjaga tersembunyi. Tidak ada celah untuk menculiknya." Raka, yang sedang berdiri di dekat pintu, menatap Argo dengan tajam. "Jadi, kau tidak akan membantuku?" tanyanya penuh ketegangan. Argo menyeringai kecil dan berkata, "Aku tidak pernah bilang aku tidak akan membantumu. Aku hanya tidak akan terlibat dalam aksi bodoh seperti itu. Tapi aku bisa memberimu informasi." Raka melangkah lebih dekat, suaranya berubah penuh antisipasi. "Informasi apa?" Argo menyesap teh terakhirnya sebelum menjawab dengan tenang. Dia sedang menikmati liburannya bersama Tuan Julian di sebuah pulau pribadi. Mereka tidak akan kembali selama seminggu, mungkin lebih. Raka mengepalkan tangannya, rasa kesal dan cemburu terpancar dari wajahnya. "Beritahu aku segera setelah mereka kembali," katanya sebelum melangkah keluar dengan tergesa. Argo hanya tersenyum sinis dan berkata dengan pelan, "Dasar bodoh. Kau bahkan tidak tahu apa yang sedang kau hadapi." "RSUD. Selamat, Nyonya Dania."
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Anda sudah hamil 2 minggu, ucap dokter dengan senyum ramah, sembari menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Dania. Dania menerima dokumen itu dengan tangan bergetar, tetapi senyum lebar terpancar di wajahnya. Terima kasih, dokter. Suami saya pasti akan sangat senang mendengar kabar ini, ucapnya dengan nada penuh kebahagiaan. Dokter mengangguk sambil menambahkan, tentu saja. Namun, Anda perlu sangat berhati-hati dalam beberapa minggu ke depan. Saya akan memberikan daftar hal-hal yang perlu dihindari. Yang paling penting adalah menghindari aktivitas fisik yang terlalu berat, termasuk hubungan suami istri yang terlalu agresif. Janin Anda masih sangat muda, dan jika tidak berhati-hati, risiko keguguran bisa meningkat. Dania menganggukkan kepala penuh perhatian. Terima kasih, dokter. Saya akan memastikan semuanya berjalan baik. Dokter menatapnya dengan serius dan berkata, jangan lupa untuk datang pemeriksaan rutin agar kami bisa memantau perkembangan janin Anda. Baik, dokter. Saya akan melakukannya, jawab Dania dengan nada penuh kepastian sebelum meninggalkan ruangan. Saat berjalan keluar, senyum lebar tetap terukir di wajahnya. Hari yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Dalam pikirannya, ia percaya bahwa kehadiran anak Raka di dalam rahimnya adalah cara untuk mengikat pria itu selamanya. Rasa bahagia dan optimisme memenuhi hatinya, membayangkan masa depan yang ia impikan akan segera menjadi kenyataan. Pulau. Saat Julian memasuki ruangan, pandangannya langsung tertuju pada Jenny yang sedang berdiri di balkon, menikmati angin pagi yang sepoi-sepoi. Dengan langkah tenang, Julian mendekat dan memeluknya dari belakang, memberikan rasa nyaman yang langsung membuat Jenny rileks. Apa yang sedang kau pikirkan? Bisiknya lembut di telinganya. Merasa hangat dalam pelukan Julian, Jenny hanya bisa tersenyum tipis. Dalam benaknya, ia memikirkan berbagai kemungkinan reaksi Julian jika nanti ia mengetahui soal kehamilan yang ingin segera ia pastikan begitu mereka kembali ke Surabaya. Ada kegembiraan bercampur gugup yang tak bisa ia abaikan. Aku hanya menikmati pemandangan, jawab Jenny sambil bersandar pada suaminya, mencoba menyembunyikan kegelisahan di wajahnya. Julian mengecup lembut tengkuknya dan berkata, selamat pagi, sayang. Jenny terdiam sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya bertanya, Julian, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Julian tersenyum kecil dan berkata, kau bisa menanyakan apa saja. Aku selalu mendengarkanmu. Setelah menarik napas panjang, Jenny bertanya dengan hati-hati, menurutmu, kapan waktu yang tepat untuk kita memiliki bayi? Mendengar pertanyaan itu, Julian menggeleng sambil tersenyum tipis. Tidak sekarang, dan mungkin tidak dalam waktu dekat. Jangan berpikir terlalu jauh tentang hal itu sekarang. Jenny menundukkan kepala, menahan rasa kecewa kecil yang mulai muncul. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Julian memeluknya lebih erat, membuatnya merasa hangat dan terlindungi. Aku belum siap untuk berbagi dirimu dengan siapapun, lanjut Julian. Aku ingin kamu tetap fokus padaku. Kalau kita punya bayi, dia pasti akan merebut semua perhatianmu, dan aku tidak yakin aku bisa menerimanya. Jenny tak bisa menahan tawa kecil. Kenapa kau berpikir dia akan merebut perhatianku? Karena dia pasti akan lebih kecil dan jauh lebih imut dariku, Julian menjawab dengan nada bercanda, membuat Jenny terkikik. Sepertinya kau adalah pria pertama yang merasa cemburu pada anak yang bahkan belum ada, ujar Jenny sambil menatapnya dengan penuh kasih. Julian tersenyum,
menatap Jenny dengan tatapan penuh cinta. Kalau suatu hari kita punya anak, aku ingin seorang gadis kecil yang mirip kamu, matanya, rambutnya, senyumnya, semuanya. Jenny mengangkat alis, menantang. Bagaimana kalau ternyata kita punya anak laki-laki? Aku tetap ingin seorang gadis kecil, jawab Julian dengan yakin. Cantik dan manis seperti kamu. Jenny tertawa, lalu berkata, kalau begitu, kau harus berdoa lebih keras. Tanpa berkata apa-apa lagi, Julian mengangkat tubuh Jenny dengan mudah, membuat wanita itu terkikik sambil melingkarkan lengannya di leher Julian. Di tengah tawa ringan mereka, Jenny merasa bahwa apapun yang terjadi nanti, ia yakin Julian akan menerima segalanya dengan cinta yang tulus. Sambil bersandar di dada Julian, Jenny berkata dengan suara pelan, "Aku ingin kita segera pulang." Julian mengerutkan kening, menatapnya dengan khawatir. "Kenapa? Apa kau merasa tidak enak badan? Atau kau tidak suka tempat ini?" Jenny menggeleng pelan, mengalihkan pandangannya keluar jendela. "Bukan begitu. Tempat ini sangat indah, tapi aku merasa ingin segera kembali." Julian membaringkannya perlahan di tempat tidur, menatapnya dengan lembut. "Jenny, apa kau ingin memberitahuku sesuatu?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Jenny menggigit bibir bawahnya, sedikit ragu, lalu menggeleng. "Tidak, tidak ada," jawabnya dengan suara kecil. Julian menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Ia tahu ada sesuatu yang Jenny sembunyikan, tetapi ia memilih untuk tidak memaksanya. "Baiklah, kalau begitu." Namun, sebelum Julian sempat berdiri, Jenny menariknya kembali dan berkata dengan nada yang lebih tenang, "Aku tidak bilang aku ingin segera kembali, hanya saja aku ingin kita pulang sedikit lebih cepat. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, tapi aku belum siap sekarang." Julian tersenyum hangat, memandangnya dengan penuh pengertian. "Kalau begitu, kita akan pulang kapanpun kau mau. Aku akan menunggu hingga kau siap." Jenny menganggukkan kepala, merasa lega mendengar jawabannya. Rasa gugup di hatinya perlahan mereda. "Sekarang, bagaimana kalau kita keluar?" Julian berkata, mencoba menghidupkan suasana. "Aku ingin mengajakmu jalan-jalan." Jenny tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Baiklah, tapi ajak yang lain juga. Kita semua bisa jalan-jalan bersama." Julian terkekeh, mengulurkan tangan untuk membantunya bangun dari tempat tidur. "Baiklah, ayo kita panggil mereka." Dengan semangat yang baru, mereka berdua bersiap untuk menikmati waktu bersama di pulau itu, meski di hati Jenny masih ada sesuatu yang ingin segera ia ungkapkan. Rumah Pandegas. Ketika Tuan Jordi mendengar berita tentang pengunduran diri Raka, dia segera meninggalkan rumah besar itu bersama istrinya, Ibu Ratih, tanpa banyak kata. Sementara itu, Dania masuk ke dalam rumah. Suasana rumah yang gelap dan sunyi langsung menyergapnya. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Saat ia menyalakan lampu, matanya tertuju pada pemandangan yang mengejutkan. Raka duduk di lantai ruang tamu, dikelilingi oleh botol-botol minuman keras kosong. Aroma alkohol memenuhi udara, membuat suasana semakin suram. Dania melangkah mendekatinya, mengerutkan kening. "Ini sudah keterlaluan, Raka. Kau harus berhenti," katanya dengan nada tegas, tetapi penuh kekhawatiran. Namun, Raka tidak menggubrisnya. Dengan ekspresi acuh tak acuh, ia membuka botol baru, meneguknya tanpa henti. Dania hanya bisa menghela napas panjang.
Ia lalu berlutut di samping Raka, mencoba meraih tangannya. Dengan lembut, ia memegang tangan Raka dan meletakkannya di perutnya. "Raka," katanya dengan suara bergetar, "kau harus berubah. Demi aku, demi kita, dan bayi kita." Raka menoleh dengan tatapan kosong, alisnya terangkat. Dia meletakkan botolnya perlahan, lalu menyeringai. "Jadi, kau hamil," katanya dengan nada dingin, hampir seperti ejekan. Dania tersenyum kecil, mencoba menahan air matanya. "Ya, Raka. Aku hamil. Ini adalah bayi kita. Kau selalu menginginkan anak, kan? Tuhan akhirnya memberkati kita. Ini kebahagiaan kita bersama." Kata-katanya terhenti ketika Raka memotongnya tanpa ragu, "Batalkan saja." Dania membelalakkan matanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa? Apa maksudmu, Raka?" teriaknya, suaranya penuh rasa sakit. Raka menyeringai lagi, lalu berkata dengan nada tajam, "Aku tidak ingin punya anak denganmu." Dunia seakan runtuh bagi Dania. "Apa yang kau bicarakan, Raka? Mengapa? Kita sangat bahagia bersama. Kau selalu mencintaiku, kan?" tanyanya, hampir berbisik, mencoba mencari jawaban. Raka mengangkat botolnya lagi, meneguknya dengan santai, sebelum menjawab dengan dingin, "Kau tidak akan suka dengan jawabanku. Katakan, Raka. Aku ingin tahu apa yang membuatmu seperti ini." Dania berteriak, air mata mulai mengalir di pipinya. Raka membanting botolnya ke lantai, pecahannya berserakan di sekitar mereka. Ia menatap Dania dengan mata yang dipenuhi amarah. "Karena aku ingin anak dari Jenny, bukan darimu." Perkataan itu menusuk hati Dania seperti belati. Ia memandang Raka dengan mata yang penuh air mata dan tak percaya. "Kenapa kau melakukan ini, Raka? Kenapa? Kita sudah melewati begitu banyak hal bersama. Kau bahkan bilang kau membenci kakakku." Raka bangkit dengan gerakan kasar, lalu berteriak, "Karena kau memanipulasiku. Kau meracuni pikiranku tentang Jenny. Kalau bukan karena kau, dia pasti sudah menjadi istriku sekarang. Aku yang seharusnya menjadi lelaki pertama yang menyentuhnya, bukan Julian." Kata-kata itu menghancurkan Dania sepenuhnya. Dengan tubuh yang gemetar, ia hanya bisa menatap suaminya, yang kini terasa seperti orang asing baginya. Suasana rumah itu kini tidak lagi hanya gelap, tetapi juga penuh dengan luka dan kepahitan. Sambil memegang bahu Dania dengan ekspresi gelisah, Raka menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, "Setiap kali aku bersamamu, pikiranku selalu tertuju pada Jenny. Aku tidak bisa menghilangkan bayangannya dari kepalaku. Dia terus muncul di setiap momen, setiap detik dalam pikiranku." Dania tertegun mendengar pengakuan itu. Wajahnya berubah pucat, matanya mulai berkaca-kaca. "Bagaimana bisa kau berkata seperti itu kepadaku? Aku adalah istrimu. Kau berbicara tentang adikku seolah-olah aku tidak berarti apa-apa bagimu. Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu, Raka?" serunya dengan nada bergetar. Raka mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, rambutnya berantakan seperti orang yang benar-benar putus asa. "Aku tidak tahu apa yang salah denganku, Dania," katanya pelan. "Tapi aku tahu satu hal. Aku ingin Jenny. Aku tidak bisa tenang tanpanya. Aku terus memikirkannya. Semua ini membuatku gila."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.